memilah pekerjaan mana yang harus dengan tutor, mana yang harus dengan mentor, mana yang harus dengan konsultan, teman. Dia yang mengerjakan, bahkan dia yang tahu persis bagaimana dia mengerjakan gitu, teman. Sudah jadi instalasi begini ya, itu gampang, kita sendiri juga bisa. Kalau yang sudah pekerjaan kayak konstruksi segala macam kayak gitu, itu memang harus ke ahlinya ya, ke konsultan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Dandang Ali, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini seperti biasa saya akan ngasih makan sambil berkomentar ya sama kawan saya yang sama persis akan membuat seperti kolam saya ini ya teman-teman. Tapi itu nggak juga dilakukan, nggak juga dimulai teman-teman. Kenapa? Karena dia ingin melakukannya sendiri katanya. Mulai dari menggali saja mau sendiri gitu loh teman-teman. Padahal dia orang kantoran. Dia itu nggak banyak waktu teman-teman ya. Biarpun tenaga banyak, tetapi kan kalau nggak ada waktu, malah hari Sabtu kemarin saya tanya sudah mulai, belum katanya ada undangan. Jadi intinya teman-teman ya, semakin kita itu melihat pekerjaan ya, kita kan sesungguhnya harus tahu persis mana yang pekerjaan itu yang harus bisa dilakukan sama kita sendiri, mana yang harus dengan kita menggunakan tutorial ya, pakai tutor, kemudian juga memang perlu dengan mentor atau harus dengan konsultan. Konsultan itu maksudnya tukang lah teman-teman ya, kayak menggali ya, tukang lah sudah itu kerjaannya, nembok ya kan, masang-masang konstruksi baja ringan kayak begitu kan seharusnya bukan kita gitu loh teman-teman ya. Ada orang yang ahlinya, yang biasa setiap harinya ngerjain itu teman-teman ya. Menarik teman-teman ya, judulnya ya, memilah pekerjaan mana yang harus dengan tutor, mana yang harus dengan mentor, mana yang harus dengan konsultan teman-teman. Itu judulnya ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman ya. Dulu di sini tuh taman teman-teman ya. Di sini ada pohon jambu air besar ya. Mangga. Ya, jadi ini teman-teman waktu digali, saya pikir bisa saya sendiri yang menggali gitu kan, asalnya itu. Ini yang paling pertama kan di sini yang kita buat jadi kolam beton ini ya, kolam ini. Nah, hawa saya dulu, waduh saya akan bisa melakukannya sendiri ya, setiap hari Sabtu Minggu lah gitu kan, mau dikerjain. Tahu-taunya boro-boro temen-temen. Udah nggak ada tenaga gitu ya teman-teman ya, nggak bisa. Jadi memang ini harus sama orang tukang teman-teman yang biasa ngerjain ini, yang tenaganya hebat, yang tenaganya lebih besar gitu kan. Ya, jadi ini perlu konsultan teman-teman ya. Maksudnya konsultan di sini adalah tukang, dia yang mengerjakan, bahkan dia yang tahu persis bagaimana dia mengerjakan gitu teman-teman ya. Teman-teman ya, dua mesin ini ya, itu perlu orang lain teman-teman ya. Waktu pertama ya, ini ditaruhnya tuh di sini teman-teman ya, di bawah. Saya pikir kan lebih enak, kemudian tidak kelihatan orang juga kan dari luar gitu ya. Tadinya tuh begitu, tahu-taunya trial and error gitu kan. Di selang-selang itu banyak airnya, yang disebabkan karena memang si mesin itu posisinya di bawah, jadi pada saat ada mati listrik si air itu kesedot, jadi ada di selang gitu teman-teman. Nah kalau kita
lihat dari orang-orang, lihat di YouTube gitu kan, itu kan selalu di atas nih teman-teman ya posisinya itu. Ternyata di situ baru kita tahu, oh ternyata memang tidak boleh di bawah teman-teman, harus di atas gitu loh ya. Instalasi ini teman-teman ya, ini baru kita bisa melakukannya sendiri ya. Jadi paling kita cuman bel mentor kita ya, saya bel mentor saya gitu kan. Nah, kemudian cara masukinnya selang, dipakein apa namanya, lem pipa, lem pipa pakai kalau di ujungnya ini yang ini pakai apa itu namanya, sambungan ya. Sambungan gitu teman-teman ya. Ini kan gampang ya, kalau sudah jadi instalasi begini ya. Itu gampang, kita sendiri juga bisa teman-teman ya. Ini teman-teman, ini ada di atas kolam ya. Nah itu kan pakai besi CNP ya teman-teman. Ya kalau yang ngerapihin kemudian nyampe besi ada posisi di sini, itu juga pakai tukangnya teman-teman yang ahli ya. Termasuk ini nih, membuat konstruksi untuk ajola lemnya juga sama teman-teman, juga atap ya, atap yang ngerti dengan hari-harinya mengerjakan baja ringan teman-teman ya, mengerjakan baja ringan. Nah kalau sudah itu jadi, semua pekerjaan yang kaitan dengan operasionalnya itu kita sendiri gitu teman-teman. Jadi kita pilih ya mana yang dikerjakan sendiri, bisa kita sendiri dengan hanya menggunakan tutorial, dengan melihat di YouTube gitu ya. Kaitannya dengan air segala macam itu kita juga bisa dilihat di YouTube. Tetapi kalau yang sudah pekerjaan kayak konstruksi segala macam kayak gitu, itu memang harus ke ahlinya ya, ke konsultan gitu. Jadi bahkan kita sendiri tidak ikut campur, biar mereka yang mengerjakan ya kan. Dia yang memposisikan, yang mengkondisikan kan, dia tahu persis ini punya lahan kayak begini tuh harus digimanakan gitu loh teman-teman ya. Itulah ya kita pembahasan mengenai pembuatan kolam, agar segera kolam itu dibuat dan tidak ditunda-tunda teman-teman ya. Jadi kita bisa memilah mana yang bisa dikerjakan sendiri dengan hanya menggunakan tutorial di YouTube gitu teman-teman ya, atau kita ngebel dengan mentor ya kan, atau kita memang benar-benar harus menggunakan konsultan ya, tukang gitu teman-teman, yang sehari-harinya memang mengerjakan pekerjaan itu gitu teman-teman ya. Dan kalau yang sudah nanti sudah operasional ya kan, semuanya bisa ditonton di channel Nandang Alik teman-teman ya. Di channel Nandang Alik, ayo semuanya ditonton aja video-videonya ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.